Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ojo! Suara itu datang dari gelap, membelah tidur Siti seperti pisau. Perempuan tua itu berdiri di ujung ranjang, mata kosong menatap tanpa melihat. Ajo sakit no. Siti terbangun dengan jeritan yang menyangkut di tenggorokan. Keringat membasahi kemeja tidurnya. Di luar jendela, ayam-ayam mulai berkokok. Tanda fajar akan menyingsing. Siti, kamu kenapa nak? Suara Bu Ani dari dapur tergesa-gesa. Enggak apa-apa kok Bu, cuma mimpi. Siti napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Bu Ani muncul di ambang pintu. Wajah cemas tergambar jelas. Mimpi apa nak? Kamu berteriak. Mimpi perempuan tua Bu. Dia bilang jangan lanjutkan pernikahan. Tangan Bu Ani menggenggam kain sarung lebih erat. Jangan dipikirkan, itu mimpi. Sebentar lagi Rizky datang kan? Kalian mau pasang janur hari ini? Siti mengangguk. Sekarang kamu bersih-bersih. Mosok anak perempuan mau ketemu calon suami dekil kegitu? Ucap Bu Ani sambil tersenyum. Iya Bu. Siti segera turun dari ranjangnya dan berjalan ke arah kamar mandi. Tapi mata Bu Ani tidak bisa menyembunyikan keresahan yang sama. Matahari belum tinggi ketika Rizky tiba di rumah Siti. Ia membawa anyaman janur dalam keranjang rotan. Senyum lebar menghiasi wajah yang masih berkeringat. Pagi Bu Ani, Siti sudah bangun? Tanya Rizky yang baru saja tiba. Beberapa tas sudah ia letakkan di lantai karena sejak hari ini Rizky mulai bermalam di rumah Siti sambil menunggu tanggal pernikahan mereka. Weleh, tapi dia agak aneh pagi ini. Rizky mengerutkan kening. Aneh, mimpi buruk lagi tentang pernikahan kalian. Langkah Rizky melambat. 3 hari berturut-turut Siti bermimpi hal yang sama. Perempuan tua berambut panjang, mata kosong, dan pesan yang selalu sama. Batalkan pernikahan. Mas Rizky. Siti keluar dari kamar. Wajah pucat, lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam. Rizky meraih tangannya. Dingin. Kamu tidak apa-apa. Aku takut mas. Siti segera memeluk Rizky. Takut apa? Ini kan hari bahagia kita. Sebentar lagi kita pasang janur. Besok undangan sudah mulai disebar. Siti menatap keranjang janur di tangan Rizky. Dedaunan kelapa muda itu tampak segar. Tapi entah mengapa terasa menyeramkan. Aku takut kalau mimpi itu bukan cuma mimpi. Suara Siti terdengar bergetar merasakan ketakutan yang luar biasa. Rizky duduk di sebelah Siti, merangkul bahunya. Dek, dengar aku. Kita sudah berjanji di depan orang tua, di depan warga desa. Kita saling cinta. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Tidak ada, tapi hari ini kita pasang janur, minggu depan kita menikah. Titik. Rizky langsung memotong ucapan Siti dengan cepat. Siti mengangguk pelan,
tapi kegelisahan tidak hilang dari matanya. Sore itu, janur kuning menggantung di sepanjang jalan menuju rumah Siti. Warga desa bergotong royong memasangnya. Tawa dan canda memenuhi udara. Pak Hasan mengawasi dari bawah pohon mangga. Sesekali berteriak instruksi. "Mas Joko, yang sebelah kiri agak rendah," teriak Pak Hasan sambil menunjuk ke arah salah satu janur. "Iya, Pak." Bu Siti dan beberapa ibu-ibu duduk di tikar menggulung daun kelapa untuk hiasan tambahan. Jari-jari mereka bergerak lincah, akrab dengan pekerjaan ini. "Bu Ani, Siti di mana? Kok tidak membantu?" tanya Bu Siti. "Dia agak kurang enak badan, mungkin kecapekan persiapan pernikahan." "Wajar, dulu aku juga begitu sebelum menikah dengan almarhum." Bu Siti tersenyum, tapi pandangannya menerawang. "Cuma ada yang aneh ya di desa kita akhir-akhir ini." Bu Ane menghentikan gulungan di tangannya. "Ada apa?" "Kemarin malam aku dengar suara gamelan dari arah hutan, padahal nggak ada hajatan apa-apa." Mungkin dari desa sebelah. Tidak mungkin suaranya dari hutan belakang yang dekat sama makam tua itu loh. Udara tiba-tiba terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. "Nggak usah Bu, nggak usah dipikir, mungkin cuma angin," saut Bu Ani, tapi suaranya bergetar. Malam harinya, Rizky dan Siti duduk di beranda depan. Janur-janur yang terpasang bergoyang pelan ditiup angin. Cahaya lampu minyak menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. "Bagus ya janurnya," kata Rizky menggenggam tangan Siti. "Iya." Siti menatap janur-janur itu dengan tatapan kosong. "Mas, aku mau tanya sesuatu. Apa keluarga kamu ada yang pernah meninggal dalam keadaan tidak wajar?" Rizky terdiam. Pertanyaan itu datang tiba-tiba, menggelitik ingatan yang sudah ia lama kubur. "Kenapa tanya begitu?" "Perempuan dalam mimpiku, dia seperti kenal dengan kita, bukan orang asing." Rizky mengusap wajahnya. "Ada Mbah Wijaya, nenek buyutku. Dia meninggal. Aneh. Aneh bagaimana? Dulu dia mau nikah, tapi malam sebelum pernikahan dia ditemukan mati di hutan. Tubuhnya utuh, tidak ada luka, tapi matanya kosong, seperti bola matanya hilang." Siti menarik nafas dalam-dalam. "Kapan itu terjadi?" "Puluhan tahun lalu, sebelum ayahku lahir." Rizky menatap Siti. "Kenapa kamu pikir ada hubungannya dengan mimpimu?" Sebelum Siti bisa menjawab, suara ayam berkokok memecah keheningan. Aneh, karena ini masih malam. Mereka berdua menoleh ke arah kandang ayam di samping rumah. Suara kokok itu berulang, tapi terdengar putus-putus seperti ayam yang sedang kesakitan. "Aku lihat dulu," kata Rizky bangkit dari tempat duduk. "Jangan Mas, biarkan saja." Tapi Rizky sudah berjalan menuju kandang. Siti mengikuti dengan langkah ragu. Di dalam kandang, ayam jago kesayangan Bu Ani tergeletak. Lehernya terpelintir, mata terbuka lebar, lidah menjulur keluar. Tidak ada darah, tidak ada bekas luka, tapi ayam itu sudah mati. "Astaga," bisik Rizky. Siti mundur selangkah. "Mas, ini sama seperti dalam mimpiku." "Apa maksudmu?" "Kemarin malam aku mimpi ayam mati, posisinya persis seperti ini." Rizky menatap ayam mati itu lalu menatap Siti. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sama dengan tunangannya. "Kita harus panggil Pak Budi," kata Rizky pelan. Pak Budi datang pagi-pagi sekali membawa tas kain berisi barang-barang aneh. Lelaki tua itu langsung menuju kandang ayam tanpa banyak bicara. Ia jongkok di depan ayam mati, mata sipit menatap tajam. Tangannya bergerak di atas tubuh ayam tanpa menyentuh, seolah merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Ini bukan kematian biasa.
Maksud Bapak? Bertanya Rizky. Pak Budi menatap Rizky, lalu Siti. Kalian telah membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Membangunkan apa? Arwah yang tidak tenang. Dia tidak ingin pernikahan ini terjadi. Siti mendekat. Siapa dia, Pak? Pak Budi menutup mata. Bibirnya bergerak tanpa suara. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata dengan ekspresi serius. Perempuan muda mati sebelum menikah. Dia masih terikat dengan salah satu dari kalian. Terikat bagaimana? Mungkin keluarga, mungkin janji yang belum dipenuhi. Rizky dan Siti saling menatap. Cerita tentang Mbah Wijaya kembali terlintas di pikiran Rizky. Pak Budi, nenek buyut saya dulu meninggal malam sebelum pernikahan. Apa itu ada hubungannya? Mata Pak Budi melebar. Nama lengkapnya siapa? Wijaya Kusuma. Pak Budi mundur selangkah. Dia masih di sini. Dia belum pergi. Dan sekarang dia merasa terancam. Terancam kenapa? Karena kalian akan menikah, sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan. Angin tiba-tiba bertiup kencang menggoyangkan janur-janur yang terpasang. Beberapa helai daun kelapa berjatuhan. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Siti dengan suara gemetar. Pak Budi menatap langit yang mulai mendung. Pernikahan harus ditunda, setidaknya sampai kita tahu apa maunya dia. Tidak bisa, semuanya sudah dipersiapkan. Tamu sudah diundang. Kalau kalian memaksa bisa bahaya. Bahaya bagaimana? Pak Budi tidak menjawab. Ia menatap ayam mati itu sekali lagi, lalu berjalan menjauh tanpa sepatah kata pun. Malam itu Siti tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur menatap jendela yang terbuka. Di luar, janur-janur bergoyang pelan menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kamar. Suara gamelan lirih mulai terdengar dari kejauhan. Sama seperti yang diceritakan Bu Rahma, musik itu seperti iringan pernikahan. Tapi ada yang salah. Melodinya sedih menyayat hati. Siti berdiri dan mendekati jendela. Musik itu semakin jelas. Datang dari arah hutan di belakang desa. Di antara pepohonan, ia melihat cahaya kecil berkedip-kedip seperti lentera atau obor. Ada pesta di hutan, bisiknya pada diri sendiri. Tapi siapa yang akan mengadakan pesta di tengah hutan di tengah malam? Suara gamelan itu terus berlangsung sampai subuh. Dan ketika Siti akhirnya tertidur, ia bermimpi tentang perempuan tua itu lagi. Kali ini perempuan itu tidak sendirian. Di belakangnya berdiri deretan perempuan lain, semuanya mengenakan kebaya putih. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka seolah sedang menyanyi. Dan di atas kepala mereka semua, janur kuning bergantungan seperti tali hangman. Ojo, kata mereka bersamaan. Ojo dilanjutno. Siti terbangun dengan teriakan yang membangunkan seluruh rumah. Kali ini di tangannya tergenggam selembar janur yang masih basah oleh embun. Pisau di tangan Siti bergetar. Sayur kangkung yang seharusnya dipotong rapi malah tercabik tidak beraturan. Matanya merah bengkak seperti habis menangis semalaman. "Kenapa kamu kok kelihatan pucat, Nak?" Bu Ani meletakkan ember air di samping putrinya. "Wajahmu kok pucat seperti mayat?" Siti menghela nafas panjang, tangannya berhenti mengupas. "Aku tidak tidur semalaman, Bu. Mimpinya datang lagi." "Mimpi apa?"
Kali ini dia berdiri di depan rumah kita, tepat di gerbang bambu. Dia tersenyum. Siti mengusap wajahnya dengan punggung tangan. Tapi bukan senyum orang baik. Senyumnya dingin, bikin bulu kuduk merinding. Bu Ani menelan ludah. Wajahnya menegang. Keringat mulai menetes di pelipisnya meski udara pagi masih sejuk. Ibu juga tahu mimpi pucat begitu itu waktu kamu baru lahir. Suaranya berubah menjadi bisikan. Ada perempuan tua, rambutnya panjang sampai ke tanah basah. Ia berdiri di bawah pohon beringin dekat sumur tua. Tapi waktu itu ibu kira hanya bunga tidur. Siti berhenti mengupas, pisau jatuh ke tanah dengan bunyi nyaring. Apa ini ada hubungannya dengan keluarga kita, Bu? Bu Ani tidak menjawab. Ia hanya memandangi jendela lama, matanya kosong seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Sementara itu, Rizky tengah berbincang dengan Pak Budi di pojok bambu belakang rumah. Udara sore terasa pengap. Burung-burung sudah tidak berkicau lagi. Pak, saya mau tanya sesuatu. Rizky menyalakan rokok kretek. Tangannya gemetar sedikit. Tentang desa ini, tentang arwah yang gentayangan. Pak Budi mengangguk. Wajah tuane berkerut dalam. Kamu mau tanya tentang perempuan di mimpi calon istrimu? Rizky tersentak. Bapak tahu? Aku ingat. Dulu waktu saya kecil, ada perempuan yang suka datang malam-malam karena ingin menemui Bapak. Warga bilang dia pernah tinggal di desa ini, cantik, tapi matanya selalu merah seperti habis menangis. Terus dia tiba-tiba menghilang dan katanya mati bunuh diri di sumur tua. Pak Budi menghisap tembakau dari pipanya. Melompat tengah malam. Tubuhnya baru ditemukan 3 hari kemudian sudah membusuk. Rizky merasa darahnya mengalir dingin. Siapa namanya, Pak? Dewi. Dewi itu perempuan yang pernah dicintai ayahmu sebelum menikah dengan ibumu. Tapi dia hamil dan ditinggal. Orang-orang mencibirnya, meludahi dia di jalan, menyebutnya pelacur. Bukannya Dewi itu mbah buyut saya, Pak? Pak Budi menggeleng. Bukan, Le. Dewi itu cinta pertama bapakmu. Kenapa ayah meninggalkannya? Pak Budi menatap langit yang mulai gelap. Karena keluargamu tidak menerima, Dewi cuma anak tukang kebun miskin, sedangkan ayahmu anak lurah. Suatu malam, dia melompat ke sumur dekat pohon beringin. Itu pohon yang sama yang sering muncul di mimpi Siti. Rizky menghancurkan putung rokoknya. Opo ini artine arwahne belum tenang? Tidak hanya belum tenang, Rizky, dia marah dendam. Pernikahanmu dengan Siti seolah membangkitkan luka lama. Mungkin dia ingin balas dendam, ingin merasakan apa yang dulu ia rasakan. Rizky pulang dengan langkah berat. Kakinya terasa seperti menahan beban raksasa. Di pelataran rumah, Siti menunggu. Wajahnya cemas, pucat seperti kain kafan. Mas, opo sing Mbak Budi bilang? Rizky menatap calon istrinya. Mata Siti berharap tapi juga takut. Dek, kamu harus tahu, ayahku pernah punya masa lalu yang kelam dan mungkin kita sedang menanggung akibat dari masa lalu itu. Masa lalu apa? Ada perempuan bernama Dewi. Dia pernah dicintai ayah, tapi dia hamil dan ditinggal. Akhirnya bunuh diri di sumur tua. Dewi, bukannya itu mbah buyutmu,
Siti mundur selangkah, wajahnya semakin pucat. Jadi, perempuan di mimpiku, Pak Budi tadi cerita semua. Dewi bukan Mbah Buyutku, dia cinta pertama ayahku. Mungkin arwahnya belum tenang. Siti memeluk dirinya sendiri. Tapi kenapa dia mengincar kita? Kenapa tidak ayahmu? Karena ayah sudah meninggal. Dan mungkin dia ingin kita merasakan penderitaan yang sama. Malam itu, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras, lebih seram. Gendang dan gong bersautan dalam irama yang tidak karuan. Siti segera keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke arah kamar Rizky yang terletak di ujung lorong. Perlahan, Siti membuka pintu kamar dan segera masuk. "Mas, suara apa itu?" Siti mengguncang tubuh Rizky. Entahlah, mungkin ada hajatan. Tidak mungkin hajatan, Mas. Masa iya hajatan tidak selesai-selesai? Ya wes, ayo keluar, kita cek di luar, ucap Rizky yang segera bangkit dari tidurnya. Mereka segera keluar rumah. Warga lain juga sudah berkumpul di jalan. Wajah mereka bingung dan ketakutan. "Pak Ahmad, ini suara dari mana?" Rizky bertanya pada tetangganya. "Sepertinya dari dusun seberang. Tapi aneh, tadi siang tidak ada yang memberitahu akan ada hajatan." Beberapa warga memberanikan diri menyusuri jalan menuju dusun seberang. Rizky ikut bersama mereka. Siti menunggu di rumah bersama Bu Ani bersembunyi di balik pintu. Setengah jam kemudian mereka kembali. Wajah mereka pucat pasi. "Tidak ada apa-apa di sana," kata Pak Ahmad menggeleng. "Tidak ada satupun jejak orang. Rumah-rumah gelap semua. Tapi suara gamelan masih terdengar jelas. Dari mana asalnya? Entahlah, seperti dari dalam tanah." Suara gamelan terus bergema sampai subuh. Tidak ada yang bisa tidur malam itu. Pagi-pagi sekali, Rizky keluar untuk mengecek halaman. Matanya tertuju pada gerbang rumah. Kain janur kuning yang kemarin dipasang untuk menolak bala, kini tergantung, terkulai, ujungnya basah. Rizky mendekat. Hidungnya mencium bau amis yang menyengat. "Dik, Dik!" Siti kemari. "Iya, Mas." Siti berlari keluar. Matanya melebar melihat kain janur itu. "Mas, itu darah." Rizky menentuh ujung kain itu. Cairan merah kental menempel di jarinya, masih hangat. Bukan darah hewan, ini darah manusia. Siti mundur menutup mulutnya. "Dia sudah datang, Mas. Dewi sudah datang ke rumah kita." Rizky menatap kain janur yang menetes darah. Di kejauhan ia bisa mendengar suara tawa perempuan. Tawa yang dingin dan menyeramkan. "Mas, 3 ekor ayam mati dengan cara aneh. Dan semalam pas Ardi lihat perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan desa lalu hilang begitu saja." Buati berbisik sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan ujung selendang. Matanya melirik ke arah rumah Siti yang tertutup rapat. Jendelanya tidak menunjukkan cahaya sedikit pun. "Astaga, Buati, jangan ngomong sembarangan." Pak Ahmad menyeka keringat di pelipisnya. Meski udara pagi masih sejuk. "Sembarangan bagaimana? Aku sendiri yang lihat ayam-ayam itu lehernya patah semua. Tapi tidak ada bekas cakaran atau gigitan. Kayak diputer paksa oleh tangan yang tidak terlihat." Kerumunan ibu-ibu di warung kopi semakin membesar. Suara mereka mulai berubah dari bisikan menjadi obrolan keras yang dipenuhi ketakutan. Dan Bu Nur bilang kemarin malam dia dengar suara tangis dari arah sumur tua. Tangis perempuan yang sangat sedih. Tambah Buati sambil mendekatkan tubuhnya ke lingkaran obrolan. Pak Eko menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Kalau begini terus, bagaimana dengan pernikahan Siti dan Rizky? Makanya itu aku sudah ngomong ke Siti, jangan dulu bantuin masak-masak di rumah Siti, takut kenapa-napa.
Ibu-ibu di RT sebelah juga pada takut. Ada yang bilang kalau deket-deket sama Siti sekarang bisa kena sial, kata Bu Wati mengangguk-ngangguk. Betul, aku kemarin pas mau ke rumah Siti tiba-tiba pusing kepala. Padahal pagi-pagi gitu. Di dalam rumahnya Siti memeluk bantal sambil mendengar semua percakapan itu. Jendela kamarnya memang tertutup, tapi suara-suara itu tembus masuk, menusuk hatinya seperti jarum. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti pukulan di dadanya. Dek, jangan dengarkan mereka. Rizky duduk di tepi tempat tidur. Tangannya mencoba mengusap bahu Siti yang bergetar. Bagaimana aku tidak mendengar? Mereka bilang aku membawa sial, Mas. Mereka takut sama aku. Suara Siti terdengar serak. Matanya bengkak karena menangis sejak semalam. Rizky menatap keluar jendela yang tertutup tirai. Ini cuma sementara. Setelah kita menikah, semua akan normal lagi. Normal. Siti bangkit dari tempat tidurnya, menatap Rizky dengan mata yang penuh air mata. Kamu lihat sendiri kan apa yang terjadi kemarin malam? Rizky terdiam. Dia ingat bagaimana lampu minyak di kamar Siti tiba-tiba berkedip sendiri saat mereka membicarakan persiapan pernikahan. Kedipannya tidak wajar, seperti ada yang bermain dengan sumbernya. Lalu cermin di dinding retak dalam sekali hentakan meski tidak ada yang menyentuhnya. Dan kain putih yang terbakar itu, Mas, kain untuk gaun pengantinku terbakar sendiri di lemari. Rizky menggenggam tangan Siti. Telapak tangannya dingin dan berkeringat. Kita akan cari cara, Dik. Pasti ada jalan keluarnya. Suara ketukan di pintu menghentikan percakapan mereka. Rizky berdiri dan membuka pintu. Pak Budi berdiri di ambang pintu dengan wajah serius membawa tas anyaman yang berisi sesuatu. Pak Budi, Rizky mundur selangkah. Saya dengar apa yang terjadi di sini. Boleh saya masuk? Rizky mengangguk dan mempersilahkan Pak Budi masuk. Dukun tua itu menatap sekeliling rumah dengan mata yang tajam, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Di mana Siti? Di kamar, Pak. Pak Budi mengangguk dan mengeluarkan kendi kecil dari tasnya, juga beberapa akar-akaran yang sudah kering. Panggil dia. Saya perlu bicara dengan kalian berdua. Rizky memanggil Siti yang kemudian keluar dengan gantai langkah. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ini bukan arwah biasa, kata Pak Budi, langsung tanpa basa-basi. Ini dendam. Ia tidak mau kau bahagia, Rizky, karena ia merasa dibuang dan dipermalukan oleh ayahmu. Rizky menggenggam tangannya. Ayah sudah meninggal. Kenapa harus Siti yang menanggung akibatnya? Karena kau akan menikah. Arwah itu tidak mau kau bahagia dengan perempuan lain. Siti menatap dengan mata yang penuh harap. Lalu apa yang harus kami lakukan? Batal menikah? Pak Budi menatap mereka dalam. Matanya yang tua itu terlihat lelah, seolah sudah melihat terlalu banyak hal yang tidak seharusnya dilihat manusia. Kalian bisa tetap menikah, tapi harus ada upacara penebusan. Sesaji harus disiapkan di sumur tua itu sebelum malam Jumat Kliwon. Hari Kamis, Pak. Berarti besok malam. Rizky menatap kekasihnya yang wajahnya semakin pucat. Ya, tidak boleh terlambat. Kalau lewat Jumat Kliwon, dendam itu akan semakin kuat. Pak Budi mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. Ini yang kalian butuhkan. Bunga 7 rupa,
telur ayam kampung, dan kain putih. Bukan kain sembarangan, kain yang belum pernah dipakai. Terus bagaimana, Pak? Kami bawa ke sumur tua. Saya akan ikut. Tapi kalian harus siap dengan resikonya. Arwah itu mungkin akan muncul dan dia tidak akan senang. Malam itu, mereka berkumpul lagi. Rizky sudah menyiapkan semua sesaji yang diminta Pak Budi. Bunga 7 rupa yang susah dicari, telur ayam kampung yang dibeli dari tetangga, dan kain putih yang baru dibeli dari toko. Dek, kamu yakin mau ikut? Rizky menatap kekasihnya yang duduk di sebelahnya. Siti mengangguk meski tangannya gemetar. Aku harus ikut, ini tentang masa depan kita. Pak Budi sudah berdiri di depan pintu. Kita berangkat sekarang. Jangan bawa apa-apa selain sesaji. Dan ingat, apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan kalian. Perjalanan ke sumur tua itu hanya memakan waktu 10 menit jalan kaki. Tapi malam itu terasa sangat panjang. Angin bertiup kencang membuat daun-daun kering berguguran seperti hujan. Suara mereka terdengar samar di antara deru angin. Pak Budi, apa yang akan terjadi nanti? Rizky bertanya sambil menggenggam tangan Siti erat. Saya tidak tahu pasti, tapi yang penting kalian tidak boleh melepaskan tangan dan jangan takut. Siti menelan ludah. Mudah-mudahan benar kata-kata Pak Budi. Mereka tiba di sumur tua yang sudah tidak terpakai itu. Bangunannya sudah reot, dindingnya ditumbuhi lumut. Di sekelilingnya tumbuh semak-semak liar yang tinggi. Tempat itu terasa sangat sepi dan dingin. Pak Budi mulai menyusun sesaji di depan sumur. Rizky, letakkan telur ayam itu di sini. Siti, sebarkan bunga-bunga ini melingkari sumur. Mereka mengikuti instruksi Pak Budi dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa berat, seolah ada yang menghalangi mereka. Sekarang, kain putihnya ikat di mulut sumur. Rizky mengikat kain putih itu dengan tangan yang bergetar. Begitu kain itu terikat, angin tiba-tiba berhenti bertiup. Kesunyian yang mencekam menyelimuti mereka. Pak Budi mulai membaca doa dengan suara rendah. Kata-kata yang dia ucapkan terdengar asing. Mungkin bahasa Jawa kuno. Suaranya bergema di sekitar sumur. Pak, itu apa? Siti menunjuk ke arah semak-semak. Ada bayangan putih yang bergerak perlahan di antara dedaunan. Dia datang, teriak Pak Budi. Jangan hentikan doanya, sambil terus membaca mantra. Bayangan itu mulai bergerak lebih cepat, melayang mendekati mereka. Bentuknya semakin jelas. Seorang perempuan berambut panjang tergerai. Wajahnya pucat, mata kosong menatap Siti dengan penuh kebencian. Siti merasa kakinya lemas. Dunia berputar di depan matanya. Mas, aku tidak kuat. Bertahan, jangan sampai pingsan, kata Rizky. Tapi terlambat, Siti jatuh ke tanah. Tubuhnya lemas seperti boneka. Rizky langsung berlutut di sebelahnya, memeluk tubuh Siti yang tidak sadarkan diri. Ambil nyawaku, jangan ganggu dia, Rizky berteriak ke arah bayangan putih itu. Air matanya mengalir deras. Aku yang salah, keluargaku yang salah, jangan sakiti dia. Bayangan itu berhenti bergerak. Matanya yang kosong menatap Rizky lama. Setelah mempertimbangkan kata-katanya, perlahan sosok itu melayang mendekati Rizky. Rizky menutup mata, menunggu yang terburuk.
Tapi yang dia rasakan hanyalah sentuhan dingin di pipinya. Ketika dia membuka mata, sosok itu sudah menghilang di telan kilatan petir yang menyambar dari langit. Pak Budi berhenti membaca doa. Nafasnya terengah-engah. Dia menolak sesajimu. Pernikahan ini tidak dapat dilanjutkan. Rizky menatap Siti yang perlahan mulai sadar. Enggak, Pak. Aku nggak bakal membatalkan pernikahan ini. Apapun yang terjadi, aku tetap akan menikahi Siti. Siti membuka matanya perlahan, menatap Rizky dengan tatapan bingung. Apa yang terjadi? Sudah selesai, Dik. Kita bisa menikah. Tapi ketika mereka berdiri untuk pulang, Rizky melihat jejak kaki basah di tanah kering mengarah dari sumur ke arah rumah mereka. Hujannya nggak berhenti dari tadi pagi, kata Mbok Yem sambil menutup jendela rumah pengantin. Iya, padahal akadnya sebentar lagi, saut Pak Hadi yang duduk di balai-balai depan rumah. Di dalam, Siti duduk diam di depan cermin. Kebaya putih membalut tubuhnya dengan anggun. Wajahnya dipoles tipis, tapi sorot matanya kosong. Di belakangnya, ibunya merapikan sanggul sambil membisikkan doa-doa. Tenang nak, semua sudah berjalan baik. Hari ini hari bahagiamu. Siti hanya mengangguk pelan. Di luar suara rebana dan salawat terdengar menggemuruh dari musola. Rizky mengenakan baju koko coklat tua, duduk di ruang tamu didampingi ayah dan Pak Fadli. Sudah siap, Ki? Tanya Pak Fadli. Insya Allah siap, Pak. Suasana menegang saat ijab kabul akan dilangsungkan. Hujan belum reda, malah semakin deras. Begitu kata sah diucapkan oleh saksi, petir menyambar keras di langit. Lampu padam sejenak, tamu-tamu terdiam. Hanya gemuruh hujan dan gema petir yang terdengar. Lampu menyala kembali. Beberapa tamu beristighfar pelan. Dan dialam saja, bukan apa-apa. Bisik seseorang di sudut ruangan. Meski sempat tersentak, acara berlanjut. Warga mulai tersenyum menyelami mempelai. Makanan disajikan, musik dangdut koplo dari orkes desa mulai mengalun. Tapi mendung tetap bergelayut. Menjelang malam hujan mulai mereda. Pesta pun selesai. Rizky dan Siti memasuki kamar pengantin mereka di ujung rumah. Kamar itu dihiasi bunga melati segar. Kelambu putih tergantung lembut di sekeliling ranjang. 2 lilin besar menyala remang di sisi meja kecil. Akhirnya kita sampai juga di sini, ujar Rizky sambil menggenggam tangan Siti. Siti memandang ke sekeliling. Hidungnya menghirup harum melati yang menusuk. Kamu yakin semuanya sudah berakhir, Mas? Bisiknya hampir tidak terdengar. Selama aku bersamamu, tidak ada yang bisa menyakitimu. Siti menunduk, tapi saat ia mengangkat kepala, Rizky mematung. Kenapa kamu diam saja? Wajah Rizky berubah pucat. Pelan-pelan ia menunjuk ke cermin di dinding. Siti menoleh. Di sana bukan bayangan mereka yang tampak, tapi sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya pengantin putih. Wajahnya hancur, matanya kosong. Cermin retak, lilin padam, teriakan menggemuruh dari kamar pengantin. Warga berlarian. Saat pintu didobrak, mereka menemukan Siti terduduk di lantai. Rizky tidak sadarkan diri. Di dinding tertulis dengan darah, "Kalian tidak bisa menikah." Cermin retak tiba-tiba. Retakan menjalar seperti sarang laba-laba. Lilin padam bersamaan. Ruangan mendadak gelap dan dingin. Teriakan menggemuruh dari kamar pengantin. Suara kursi terguling, piring pecah, kain kelambu tersibak oleh angin yang entah dari mana datangnya. Beberapa warga yang masih berada di halaman mendengar suara itu. Ada apa itu? Dari kamar pengantin. Orang-orang berlarian ke arah rumah. Pintu kamar terkunci dari dalam. Mereka mendobraknya. Rizky! Siti!
Pintu dibuka paksa oleh warga. Di dalam, Siti terduduk di lantai. Matanya melotot, tubuhnya gemetar. Rizky tergeletak di atas ranjang, tidak sadarkan diri. Darah menetes dari pelipisnya. Di cermin dengan warna merah pekat tertulis kalimat, "Kalian tidak bisa menikah." Tinta merah itu menetes ke lantai, membentuk jejak seperti darah segar. Beberapa ibu menjerit. Pak Fadli langsung memanggil Pak Budi, dukun desa. Pak Budi datang tergesa-gesa dengan tas kecil berisi dupa dan minyak. "Semua keluar, biarkan aku yang tangani." Orang-orang berhamburan. Pak Budi menyalakan dupa. Asap memenuhi kamar. Ia mulai membacakan mantra. Siti menatap kosong. Air matanya mengalir tanpa suara. "Kau lihat dia lagi?" tanya Pak Budi. Siti mengangguk. Dia ada di cermin, tapi dia nggak punya mata. Kebaya putih seperti milikku. Pak Budi mengangguk pelan. Roh yang tidak selesai urusannya. Dendam lama yang belum tenang. Rizky mulai sadar, terbatuk pelan. Wajahnya masih pucat. Ia mencoba duduk. "Apa yang kau lihat tadi, Ki?" Dia berdiri di belakang Siti. Aku gak bisa bergerak. Rasanya seperti dicekik dari dalam. Pak Budi menaburkan garam di sekeliling ranjang, lalu mengambil botol kecil dari tasnya, memercikkan air ke cermin. "Kalian harus meninggalkan rumah ini malam ini juga. Jangan tidur di sini." "Tapi ini rumah orang tua Siti." "Justru itu, ada sesuatu yang menunggu di sini dan dia belum selesai dengan kalian." Pesta berubah menjadi duka. Warga saling berbisik. Cerita menyebar cepat tentang sosok pengantin yang muncul di cermin, tentang darah di dinding. Malam itu, Rizky dan Siti dibawa ke rumah kepala desa. Mereka tidur di ruang tamu dengan penerangan lampu minyak. Siti menggenggam tangan Rizky erat. "Kalau aku gak mimpiin dia, mungkin semua ini gak akan terjadi." Rizky menoleh kepadanya. "Ini bukan salahmu. Kita akan cari tahu siapa dia dan kenapa dia datang." Di kejauhan, suara petir masih terdengar. Tapi tidak ada hujan. Hanya langit gelap yang menggantung menyimpan rahasia yang belum selesai. "Jangan tinggalkan aku, Mas. Jangan!" Suara Siti pecah di tengah keheningan yang menyesakkan. Rizky terbaring tepat di samping Siti. Matanya masih terpejam. Wajahnya pucat dan napasnya tidak teratur. Di sampingnya, Siti terbaring di samping Rizky. Matanya terpejam, tapi suara dan tangisan terus keluar dari bibirnya. "Dek, kamu kenapa?" Rizky membangunkan Siti dengan perlahan. Siti terbangun. Ia mengedarkan pandangannya di seluruh penjuru rumah kepala desa. Aku mimpi, Mas." "Mimpi apa, Dek?" Siti mulai menceritakan mimpinya kepada Rizky. Ia mengatakan, saat itu dirinya melihat Rizky terbaring tidak sadarkan diri. Bu Sarmi omong, "Kamu masih hidup, tapi jiwamu seperti terperangkap di tempat lain," ucap Siti. Tangannya terus menggenggam tangan Rizky. Air matanya tidak berhenti mengalir. "Itu cuma bunga tidur, Dek. Minum dulu biar tenang." Rizky memberikan gelas berisi air putih kepada Siti, istrinya. Pak Budi datang ke rumah kepala desa tidak lama setelah Siti dan Rizky lebih tenang. Ia tidak banyak bicara. Sejak melihat tulisan darah di dinding kamar pengantin, sorot matanya berubah. Ada sesuatu dari masa lalu yang tampaknya ia kenali. "Kita harus kembali ke sumur tuoiku. Semua harus diselesaikan sekarang juga sebelum terlambat."
Sumur tua lagi, Pak? Tanya Siti, matanya membelalak. Iyo, jika tidak, arwahnya akan terus mengganggu kalian bahkan warga desa yang lain. Pak Budi menatap Rizky dan Siti bergantian. Aku khawatir jika masalah ini tidak segera diselesaikan, justru akan memakan korban jiwa. Korban jiwa maksudnya tumbal? Tanya Rizky. Pak Budi mengangguk pelan. Rizky dan Siti saling melemparkan pandangan. Ada rasa takut, namun yang terpenting saat ini adalah keselamatan semuanya. Siti menggigit bibir, tangannya gemetar. Apa nggak ada cara lain, Pak? Pak Budi memandang dalam. Dewi mati membawa dendam. Dia membawa dendam dan sakit hatinya kepada keluarga Rizky karena telah meninggalkannya dalam keadaan hamil, yang akhirnya membuat dirinya dianggap sebagai aib oleh warga desa, lalu dibakar hidup-hidup di tempat itu. Arwahnya mengutuk keturunan Rizky, siapapun yang menikah tanpa restunya. Dan kalian adalah keturunan lelaki yang dulu mengkhianatinya. Suasana desa mendadak mencekam. Awan gelap menggantung sepanjang hari. Angin sejuk berubah jadi dingin menusuk tulang. Rizky, ayo kita cepat berangkat, Mas. Aku ikut. Siti segera memegang tangan Rizky. Kamu di rumah saja sama ibu. Aku janji akan... Enggak, aku enggak mau di rumah. Aku mau ikut. Siti segera memotong ucapan Rizky. Tapi Dek, Siti bersikeras ikut ke hutan bersama Pak Budi, meski semua orang melarang. Malam itu mereka berjalan menembus rimbunnya hutan barat. Hanya diterangi lampu minyak dan dupa yang dibakar. Jangan bicara sembarangan, jangan lihat ke belakang, pesan Pak Budi. Langkah mereka berhenti di sebuah sumur tua berlumut dengan aroma anyir tercium menusuk hidung. Buka penutup sumur itu, kata Pak Budi. Dengan tangan gemetar, Siti membantu mengangkat penutup sumur. Tidak butuh lama, mereka melihat air sumur yang hampir mengering berwarna merah darah dengan aroma busuk yang semakin menyengat. Terlihat beberapa potongan tulang berwarna hitam mengapung di dalam air sumur. Dewi, kami datang membawa penebusan, bisik Pak Budi menabur bunga di dalam sumur. Tiba-tiba angin berhenti. Hutan menjadi sunyi. Dari balik pepohonan terdengar suara langkah. Seorang perempuan muncul perlahan dengan kebaya putih, rambut menjuntai, dan wajah yang hancur seperti di cermin malam itu. Namun matanya kini basah. Kenapa aku tidak bisa bahagia? Siti menatapnya, tangis mengalir tanpa suara. Maafkan kami tidak tahu, kami hanya ingin mencintai. Perempuan itu terdiam, lalu melangkah dengan kaki melayang beberapa senti dari tanah ke arah Siti. Udara menjadi dingin. Kedua tangan Dewi menggantung. Wajahnya menatap Siti dan Rizky dengan perasaan hancur. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Cintailah dengan benar. Seketika angin kembali berhembus. Sosok itu memudar. Pak Budi menutup sumur dan meletakkan sesajen di atasnya. Sekarang kita pulang. Semoga setelah ini arwah Dewi bisa beristirahat dengan tenang. Pak Budi menatap ke arah sumur. Mbak Dewi, maafkan ayahku. Aku tahu dia bersalah. Tapi sekarang dia sudah tenang di alamnya. Rizky menunduk, wajahnya penuh dengan penyesalan.
Malam itu, Rizky menatap Siti yang memeluknya sambil menangis. Aku merasa semua ini seperti mimpi. Pernikahan yang harusnya bahagia justru dibanjiri banyak masalah. Tapi sekarang aku bersyukur semua sudah berakhir. Kita sudah bahagia. Siti tersenyum dalam tangis. Aku gak akan pernah lepaskan tanganmu. Rizky memeluk Siti dengan erat. Setahun kemudian Siti dan Rizky dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik dan sehat. Mata bocah itu terlihat tajam. Hampir setiap malam ia selalu terdengar berbincang dengan seseorang dari dunia tidak kasat mata. Sementara itu, setiap malam Jumat Kliwon, Siti dan Rizky juga selalu meletakkan bunga di tepi sumur tua. Dik, terima kasih sudah mau menerima masa lalu keluargaku yang kelam. Rizky melingkarkan tangannya ke pinggang Siti. Siti tersenyum. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Cintailah aku dan anak kita dengan benar. Aku janji akan selamanya menjaga kalian. Gak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian berdua. Dari kejauhan saat angin berhembus pelan, suara perempuan menyanyi tembang Jawa pelan-pelan terdengar. Tidak mengerikan, tapi menggetarkan. Seperti luka yang perlahan mengering, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku yakin mereka sekarang pasti sudah hidup bahagia di sana. Ayahmu sudah menemukan cinta yang semestinya walaupun terlambat, kata Siti. Siti dan Rizky menatap arah langit yang membentang luas di atas. Dari kejadian itu, mereka belajar untuk saling terbuka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.